wabarakatuh. Saya Inka Valematin dari Pendidikan Teknologi Informasi 2018 UNESA. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan jaringan Wi-Fi menggunakan lightweight access point yang nantinya akan dikendalikan oleh sebuah perangkat WLC atau Wireless LAN Controller. Nah, untuk perangkat yang digunakan nantinya berbeda dengan simulasi yang sebelumnya, yaitu kalau di simulasi sebelumnya saya menggunakan access point yang standalone. Nah, kali ini saya akan menggunakan access point controller atau yang biasanya disebut dengan lightweight access point (LWAP). Nah, yang mana nanti konfigurasi tidak dilakukan di access point-nya masing-masing, melainkan akan diatur oleh suatu perangkat WLC, satu buah perangkat WLC. Nah, di sini saya akan membangun jaringannya menggunakan 3 buah lightweight access point atau lab ini ya, kita gunakan lab PT ini 3 buah. Nah, yang mana masing-masing access point ini nantinya adalah umpamanya sebagai jaringan yang berada di 3 lantai 1, 2, dan 3. Kemudian satu buah switch untuk menghubungkan ketiganya. Nah, kita menggunakan PT switch. Nah, yang nantinya akan dikonfigurasi oleh perangkat WLC. Nah, ini. Wireless LAN Controller. Nah, untuk kliennya, yang nanti penggunanya kita akan gunakan ini, wireless tablet. Kita tambahkan lagi untuk masing-masing jaringan di masing-masing lantai. Kita ubah dulu penamaannya untuk access point atau access point lab 1 ini akan saya ubah menjadi lantai 1. Terus selanjutnya lantai 2 dan lantai 3. Ini dibiarkan saja seperti ini. Ini mungkin saya ubah menjadi WLC untuk WLC-nya. Nah, kemudian kita akan sambungkan terlebih dahulu semua perangkatnya. Nah, kita gunakan yang straight ini ya, dari switch ke masing-masing access point. Nah, kemudian kita gunakan yang cross dari WLC ke switch-nya. Nah, kemudian sebelum nantinya bisa digunakan ketika lab access point ini, harus dinyalakan terlebih dahulu seperangkatnya.
Nah, seperti ini sudah menyala. Nah, di sini kita tidak perlu mengkonfigurasi apapun dari masing-masing tab access point-nya, melainkan nanti kita lakukan semua konfigurasi secara terpusat pada WLC. Nah, kita masuk ke WLC, kita lakukan konfigurasi. Nah, pertama kita akan setting IP address terlebih dahulu dari perangkat WLC-nya. Kita masuk ke menu config ini, kemudian ke manajemen. Nah, di sini saya akan buat IP address dari WLC-nya adalah 192.168.1.1 seperti itu. Netmask-nya pakai kelas full, jadi ini dibiarkan saja. Kemudian default gateway-nya saya gunakan 92.181.2. DNS-nya saya akan menggunakan 888. Nah, setelah selesai setting IP address dari WLC-nya, kemudian kita akan mengaktifkan DHCP service-nya dari WLC ini. Kita masuk ke menu DHCP. Nah, jadi ini hampir sama seperti yang percobaan simulasi sebelumnya. Ya, kita akan membuat pool yang nanti akan menjadi alokasi IP yang akan diterima klien nantinya. Nah, di sini kita buat pool baru. Misalnya saya beri nama WLC pool. Kemudian default gateway-nya yang tadi ya, ini disamakan dengan gateway WLC-nya, yaitu 1.2. Kemudian DNS servernya 888. Nah, kemudian start IP address. Ini bebas. 192. Saya gunakan ini untuk start IP address yang nanti dapat diterima oleh klien. Kemudian netmask-nya saya gunakan juga kelas full. Maksimum number-nya 10. Ini bisa dikosongi. Kemudian WLC address-nya pakai IP yang tadi, yang sudah dikonfigurasi. 1.1. Kemudian bisa di add. Oke, sudah. Kemudian kita nyalakan servisnya on. Jadi ini nanti start IP address-nya dimulai dari 192.168.1.10 yang bisa didapatkan oleh klien nantinya melalui DHCP-nya. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi dari wireless LAN-nya. Kita akan membuat jaringan wireless ini dari menu wireless LAN sini. Nah, kita akan menggunakan membuat jaringan wireless yang nantinya SSID-nya disesuaikan dengan jaringan-jaringan per lantainya dari beberapa access point yang ada. Nah, di sini kita akan membuat wireless baru. Yang pertama, saya akan buat dengan penamaan LT1 atau jaringan yang ada di lantai 1. Jadi tadi yang diibaratkan 3 access point tadi ada di masing-masing 3 lantai. Lantai 1, 2, 3. Yang nantinya SSID-nya dinamai AP1. Tanpa autentikasi keamanan ya, ini di disable saja. Ini tetap pakai local switching, local authentication ini. Kemudian save. Nah, terus berturut-turut kita akan membuat dari masing-masing lantai. Klik new dulu, kemudian buat lagi LT2. Nah, kita buat yang lantai 3.
ini jaringannya bernama LT3 ya, dengan SSID IP3. Kemudian setelah di save, nah kemudian kita akan mengatur AP groups-nya. Nah, AP groups ini gunanya adalah untuk menghubungkan atau memasangkan SSID wireless yang telah dibuat tadi dengan akses point lab-nya yang ada di masing-masing lantai tadi. Jadi untuk menghubungkan jaringan yang sudah dibuat dengan masing-masing akses point. Nah, ini yang default grupnya kita akan buat baru, new. Nah, kita namai misalnya grup lantai 1. Nah, di sini kita isikan wireless yang LT1 tadi dengan SSID AP1 dengan akses point lantai 1. Ya, tadi nama perangkatnya lantai 1. Kemudian di save. Nah, kita akan buat baru lagi sampai 3 grup ya, masing-masing lantai. Grup lantai 2. Nah, dipilih LT2 ini dengan lantai 2. Simpan, kemudian buat baru. Grup lantai 3. LT3 ini dengan lantai 3. Save. Nah, setelah di save, nah kini sudah masing-masing akses point tadi, lab akses point-nya sudah mendapatkan SSID dari WLC-nya. Nah, yang mana masing-masing tadi sudah dihubungkan oleh AP groups ini, dikonfigurasi melalui AP groups. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi masing-masing perangkat tablet ini agar bisa terhubung ke jaringan WiFi-nya. Nah, caranya kita akan mengganti ini SSID-nya sesuai dengan akses point mana yang ingin dihubungkan. Misalnya yang perangkat tablet yang pertama ini akan dihubungkan ke akses point di lantai 1. Karena tadi AP1 ya SSID-nya, kita ganti AP1. Nah, maka dia akan bisa terhubung ke akses point dengan nama lantai 1 ini. Nah, dengan menggunakan SSID AP1 yang tadi dikonfigurasi melalui WLC. Begitu juga dengan yang lainnya, tablet yang lainnya, misal ini ingin disambungkan ke lantai 2, jaringan WiFi lantai 2, jadi kita akan menggunakan SSID AP2. Tersambung, kemudian kita konfigurasi perangkat yang ketiga, tablet yang ketiga. Jika ingin dihubungkan ke jaringan WiFi di lantai 3, maka kita ubah SSID-nya menjadi AP3. Nah, tersambung. Nah, misalnya ini kita ingin menghubungkan perangkat tablet ini ke WiFi di lantai lain ya, maka kita akan ubah saja wireless-nya sesuai dengan SSID yang ada di masing-masing lantai. Misal ini ingin dihubungkan ke lantai 3, kita ubah SSID-nya menjadi AP3. Nah, maka dia akan tersambung ke WiFi di lantai 3. Nah, untuk cek koneksi antar perangkatnya bisa digunakan perintah ping. Misal dari tablet pertama ini ingin cek apakah bisa terhubung ke tablet yang kedua, kita lihat di sini dia mendapatkan. Nah, artinya perangkat tablet PC0 ini bisa terhubung dengan perangkat tablet PC1 ya tadi ya, perangkat tablet yang kedua ini dengan IP address sekian. Nah, misalnya kita akan cek berkirim pesan. Bentar, ini saya close dulu. Nah, misalnya kita coba cek dengan kirim pesan, apakah nanti sukses.
Nah, kita coba dari tablet yang PC0 ini ke tablet PC1. Kita lihat. Nah, sukses. Kemudian dari PC0 ke PC2, sukses juga. Kita coba dari PC1 ke PC0, sukses. PC1 ke PC2, nah sukses juga ya. Kemudian kita coba yang dari perangkat terakhir, PC2 ke PC0, sukses. Kemudian dari PC2 ke PC1, semuanya sukses atau berhasil berkomunikasi satu sama lain. Nah, jadi seperti itu tadi adalah hasil percobaan simulasi membangun jaringan Wi-Fi dengan menggunakan WLC atau Wireless LAN Controller. Nah, yang mana kita tidak menyeting atau mengatur perangkat akses poinnya satu persatu secara manual, karena di sini kita menggunakan pengaturan terpusat, yaitu melalui Wireless LAN Controller, yang mana akses point yang digunakan juga menggunakan akses point controller atau lightweight akses point tadi. Nah, sekian percobaan simulasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.